Panon lah, cek bahasa orang lemur mah lamun asup ka kota Subang teh gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh Pemda, melakukan kajian dan analisis. Jadi payungnya apa? Artinya seperti obat nyamuk ya, lingkaran ya. Oh iya. Harusnya jangan dulu di sana dulu gitu kan, di pusirnya dulu gitu kan. Siap. Pusirnya baru terus melingkar sampai keluar. Itu yang baik ini seperti itu. Penataan kota yang benar itu seperti itu. Bupati Cangrai dan Pak Agus Maskur harus segera membenahi itu. Sekarang statusnya seperti apa, itu kan. Kemudian kalau memang udah ada statusnya, peruntukannya peruntukan apa? Nah di sini ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana kerjasama saling menguntungkan? Bagi yang pemegang HGU itu punya perputaran ekonomi, masyarakat kena dampak perputaran ekonomi itu, pendapatan asli daerah itu terserap, wajah kota Subang itu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pembaca media Jabar Misteri, kita hari ini bersilaturahmi di Balai Caimin. Dan hari ini media Jabar Misteri bakal bertanya ke rekan-rekan, katanya hari ini mereka sudah melakukan audiensi ke Pemda Subang. Untuk itu kita langsung bertanya yang pertama ke Pak Andi dulu. Siap. Pak Andi, kami kebetulan dari media Jabar Misteri mau bertanya terkait tadi katanya Pak Andi bersama koalisi apa tadi teh? Forum arus bawah katanya sudah melakukan audiensi dengan Pemda Subang. Iya. Nah, apa saja sih yang dibahas? Tadi kita ada beberapa poin yang kita sampaikan kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini yang diterima tadi itu oleh Kepala Dinas PUPR ya, terkait dengan masalah penotaan kotak Kabupaten Subang. Yang menurut saya yang hari ini sangat tidak enak dipandang ya. Sok nyeri panon lah, cek bahasa orang lemur mah lamun asup ka kota Subang teh gitu. Ya ketika kita memberikan masukan-masukan lah kepada pemerintah, ini hasil dari analisa dan kajian, ada beberapa titik di jantung kota ya harus segera dibenahi. Ya contoh tadi ya kita langsung saja, itu sangat strategis sekali menurut saya itu, karena bagaimanapun juga parameter jantung kota itu ya di alun-alun, dan kemudian di alun-alun itu di sampingnya itu ada posisi pemerintahan, ada kantor bupati, ada DPRD, Museum Agung di sana, sentral lah jantung kota. Tapi ada satu sisi di situ yang ketidaknyamanan menurut kami ya, mungkin masyarakat Subang juga tahu, seperti contoh Atelier gitu kan, terus betul. Ada lagi Hotel Subang Plaza di sekeliling sana itu, saya kira terus mulai ditata dan dibenahi oleh pemerintah Subang. Adapun ada hal-hal yang terkait dengan aset atau apa ya tinggal pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah harus memulai dari kota dulu lah penataan masalah kenyamanan itu sendiri, barulah ke pinggir-pinggirnya itu sendiri. Saya kira itu sudah lama, dari priorisasi dari bupati belum ada yang bisa menyelesaikan itu. Nah, tinggal bagaimana pemerintahan ngabres ini yang di bawah komando Bupati Cangrai dan Pak Agus Maskur harus segera membenahi itu, karena bagaimanapun juga parameter keindahan dan kenyamanan ya di situ jantung kota harus mulai ditata dan dirawat. Terkait dengan masalah itu aset siapa ya itu urusan pemerintah. Tinggal bagaimana pemerintah punya semangat itu aja dulu. Saya kira itu awal tadi saya mendatangi ke Bupati dan alhamdulillah diterima oleh PUPR dan OPD yang lain. Tinggal nanti Bupati untuk rembuklah seperti apa. Tadi itu saya sama Pak Nano sama Pak Endang, kita konsen untuk penataan kota dulu. Ya seperti nanti akan ditambahkan oleh Pak. Oke. Siapa itu? Tadi kita datang ke sana itu ya. Sama teman-teman. Siap. Kita tanya juga nih, ini kebetulan dia salah satu yang saya tahu dia tuh tokoh di Kabupaten Subang yang sempat menghilang. Hari ini beliau muncul kembali dalam artian tower. Ah, ini yang dulu sempat namanya booming, punya gelar Kang Nano Tower. Nah, coba kita juga bertanya ke beliau bagaimana
tanggapannya beliau tentang tadi yang audiensi di Pemkab Subang. Seperti apa? Monggo jelaskan. Terima kasih. Tadi sebetulnya sudah disampaikan di sana itu kan. Tapi nggak tahu apakah di sana ada wartawan atau tidak. Ada banyak tadi bahwa penataan kota ini penting banget gitu kan, sebelum penataan yang lain. Dimana kalau berbicara penataan kota harus ada master plan. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa master plan-nya sudah ada gitu kan. Tinggal bagaimana legalitas atau hak-hak tanah yang memang di sekitar itu apakah bisa dilakukan pembangunan atau tidak ya, berkenan dengan hak. Apakah di lokasi itu ada cagar budaya atau tidak gitu kan. Itu sebetulnya pemerintah daerah dengan mudah untuk mengetahui itu. Tinggal kita bicara dengan Badan Pertanahan yang ada di Kabupaten Subang, statusnya seperti apa itu kan. Ya. Kemudian kalau memang udah ada statusnya, peruntukannya peruntukan apa? Apakah tanah itu hak apa? Hak bangunan, hak guna pakai, hak milik atau apa? Dan itu sebetulnya kalau ada goodwill pemerintah daerah itu kita punya dasar-dasar itu kan. Sesuai dengan undang-undang nanti yang akan disampaikan oleh bagian hukum ya, bagaimana pemerintah daerah menguasai itu dengan dasar konstitusional ya, tidak melanggar artinya bahwa karena kami juga tidak mau ketika kita melakukan sesuatu ya terjadi masalah. Jangan sampai menimbulkan masalah baru lagi gitu kan. Saya nggak mau gitu kan. Subang ingin tetap aja bahwa kotanya tertata dengan rapi ya, dengan baik, tapi tidak menimbulkan masalah gitu ya. Nanti mungkin urusan tentang bagaimana sih pemerintah daerah Kabupaten Subang menguasai itu ya, regulasinya, instrumennya seperti apa, mungkin akan disampaikan oleh khusus bagian hukum ya yang lebih tahu gitu tentang undang-undangnya gitu kan. Pada intinya Kang Nano ini setujulah ketika memang pemerintah pun bekerja sama dengan mungkin di sini ada yang namanya Badan Pertanahan ataupun dari provinsi ataupun katanya ya Kang, bahwa di sana itu tanah HGU. Berarti kita pun harus kerja sama ataupun ada konfirmasi terhadap PTPN barangkali seperti itu ya. Iya seperti itu. Tapi intinya Pak Nano itu sepakatlah ketika memang kita rapi-rapi dulu, dimulai dari tatanan kotanya dulu sebelum ke arah ke zona-zona yang memang artinya seperti obat nyamuk ya, lingkaran ya. Jadi harusnya jangan dulu di sana dulu gitu kan, di pusirnya dulu gitu kan. Pusirnya baru terus melingkar sampai keluar. Itu yang baik itu seperti itu. Penataan kota yang benar itu seperti itu. Ya mungkin nanti akan disampaikan tentang bagaimana solusi yang terbaik ya, menggunakan jalur apa ya, kemudian hukumnya seperti apa. Nanti akan disampaikan oleh bagian hukum. Ya. Oke, terima kasih Kang Nano. Oke, sahabat media Jabar Misteri, kita membuka tabir lagi kali ini, tapi bukan bicara masalah makhluk halus. Ini kasat mata semua. Tapi bagaimana menyikapinya saja ini berarti. Dan menurut katanya, rencana ataupun isu-isu ini bukan hari ini saja terjadi, karena beberapa bupati pun pernah ditanya bagaimana solusi terbaiknya tentang penataan kota Subang ini, dimulai dari titik pemerintahannya itu sendiri. Dan kemarin pada saat Pak PJ Bupati Imran pun sempat menyarankan bagaimana ini katanya kalau dikerjasamakan. Nah, untuk lebih jauhnya kita bertanya ke badan hukum yang memang bagaimana sih menurut perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku yang ada di Kabupaten Subang. Coba kita bertanya ke Mang Haji Endang ya. Kebetulan beliau salah satu pakar hukum yang selama ini mengawal terus jalannya pemerintahan Kabupaten Subang. Mang Haji barangkali bisa menjelaskan untuk bab hukumnya seperti apa. Jadi sebetulnya kalau kita memandang kota Subang ini ya, dari generasi bupati terdahulu sampai sekarang, sebetulnya para pemimpin kita ini dari terdahulu sampai sekarang ini memang ada niat sih untuk melakukan penataan kota di Kabupaten Subang, di pusat kota gitu ya, yang
kalau saya gambarkan itu di sekitar alun-alun sampai Wisma Karya gitu kan, sampai ke rumah sakit PTPN gitu kan. Jadi itu sebetulnya pusat kota yang harus memang ditata agar terlihat indah, juga bisa menghasilkan sumber daya ekonomi kepada masyarakat. Intinya kan seperti itu. Iya, iya betul. Nah, jadi memang aspek-aspek yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah tentunya mesti melakukan kajian dan analisis terkait yang menyangkut bahwa tanah itu dianggap terlantar atau tidak. Ya, betul. Kan begitu. Ya. Nah, di sini ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di situ disebutkan di dalam pasal 27 ya, bahwa ada kategori tanah terlantar yang akan menjadi objek penertiban pemerintah. Jadi salah satu ciri-ciri tanah itu terlantar bahwa ketika si pemegang hak telah diberikan misalkan surat izinnya bentuknya HGU atau HGB atau hak pakai, dari batasannya sejak dia diterbitkan izin sampai 2 tahun itu tidak ada memanfaatkan lahan itu sesuai dengan peruntukan izin itu, maka itu sudah kategorinya masuk tanah terlantar, sehingga itu akan menjadi objek penertiban pemerintah. Pemerintah itu siapa? Ya dari pusat sampai daerah. Ya. Nah, karena ini posisi tanahnya ada di Kabupaten Subang, maka ini kewenangannya pemerintahan daerah Kabupaten Subang. Kalau sudah bicara pemerintah, berarti adalah eksekutif Dan legislatif. Juga yudikatif yang ada di wilayah Kabupaten Subang gitu kan. Ini tentu pemerintah daerah itu mesti melakukan kajian dan analisis. Karena apa? Ini kan yang harus dibahas gitu kan, karena tanah-tanah yang ada di sekitar pemerintah daerah Kabupaten Subang itu di depan Pemda tuh ya, tanah-tanah atelier gitu kan, itu kedudukannya harus diperjelas dulu. Itu milik siapa dan sistem pengelolaannya seperti apa. Kemudian ada juga tanah yang di samping gedung dakwah. Ada juga tanah yang ex Hotel Subang Plaza. Gitu kan. Nah, ini sebetulnya kalau ditata tanah itu akan menjadi suatu daya tarik Kabupaten Subang ini akan lebih menarik gitu kan. Sehingga tidak menarik kemungkinan bahwa akan banyak datang pengunjung-pengunjung dari luar kota Subang gitu, karena keindahannya. Ini kan saya sebagai asli warga Subang yang lahir di Subang ini, dari generasi ke generasi bupati yang terdahulu sampai hari ini nampaknya kesulitan untuk melakukan penataan kota. Jadi sebetulnya pemerintah juga, yang saya tadi tangkap dari hasil audiensi antara kami dengan pihak Pemda yang diwakili oleh Kepala Dinas PUPR Pak Heri Supandi, sebetulnya detail engineering desainnya itu kan sudah ada. Anggarannya juga barangkali bisa disiapkan ketika ada anggaran yang dari provinsi maupun yang dari tingkat pusat kan begitu. Nah, sekarang kalau anggarannya ada, DRD-nya sudah disiapkan, tapi si tanah yang akan dijadikan target penataan ruang itu untuk perkotaan yang indah ini bersengketa dengan pihak lain semisal. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Pemda, melakukan kajian dan analisis. Jadi payungnya apa? Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, di pasal 27 sudah dijelaskan bahwa kategori tanah terlantar seperti apa. Kemudian aspek penertibannya itu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Jadi di situ mengatur tentang penertiban tanah-tanah yang tergolong dikatakan terlantar. Nah, jadi terlantar dan tidaknya tanah-tanah yang ada di wilayah Kabupaten Subang ini, terutama yang di wilayah perkotaan dekat alun-alun Pemda Subang itu, kan mesti dikaji. Iya, betul. Secara hukum, apakah ini masuk ke dalam kategori tanah terlantar atau tidak? Di pasal 27 sudah jelas, sejak diberikan hak, meskipun 2 tahun berturut-turut misalkan hak pengelolaannya, berarti sejak diberikan hak sampai
minimalnya 2 tahun itu tidak dikelola dengan baik sesuai dengan keadaannya, ini bisa dilakukan penertiban oleh pemerintah, bahkan bisa diambil alih. Nah ini kan dasar hukumnya harus jelas dulu, Iya, betul. karena tanah walaupun bagaimana semuanya tuh di Subang itu mayoritas tanah negara, kan seperti itu. Tetapi ketika sudah dikuasai oleh pihak lain, misalkan oleh BUMN, Ya. PTPN, atau sudah di HGU-kan kepada pihak perorangan atau badan hukum, nah ini mesti dilakukan kajian dan analisis, lalu itu kategorinya masuk tanah terlantar atau tidak. Ya, tentu harus ahli yang meneliti dan menganalisis objek tanah tersebut terlantar atau tidak. Jadi ada yang banyak dilibatkan seperti kantor pertanahan gitu kan, terus PTPN-nya sendiri dilibatkan kan gitu, terus si pemegang haknya juga harus diundang. Ya, betul. Nanti di situ akan terjadi sinkronisasi cara berpikir bahwa ketika siapapun yang tinggal di Subang, masa sih tidak mau membuat Subang ini indah, gitu kan? Nah sekarang kan tidak menutup kemungkinan bahwa penguasa tanah itu adalah orang-orang yang punya duit banyak. Betul. Kan? Artinya kalau sudah bicara investor yang duitnya banyak, Pemda bisa bekerja sama dengan mereka. Bagaimana kerjasama saling menguntungkan? Bagi yang pemegang HGU itu punya perputaran ekonomi, masyarakat kena dampak perputaran ekonomi itu, pendapatan asli daerah itu terserap, wajah kota Subang itu menjadi indah. Ini kan menurut saya hanya sebagai bentuk miskomunikasi antara Pemda dengan para pemilik lahan yang ada di seputar alun-alun kota Subang. Saya kira kalau ada komunikasi yang baik, saya kira ini akan menjadi lebih harmonis gitu. Oke, pemirsa media Jabar Misteri, untuk itu karena memang kebetulan saya belum ngopi dulu, kita rehan sebentar dulu ya, untuk ngopi sebentar. Kita lanjutkan kembali setelah ngopi.